Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palatang. Nomor induk mahasiswa A421-23102. Kelas B, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ifkal Sianto SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Manusia sebagai Homo Education. Manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan atau Homo Education. Manusia dipanggil sebagai Homo Education karena manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik. Oleh karena itu, menurut aspek ini, manusia dikategorikan sebagai Animal Education, yaitu sebangsa binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang selain manusia hanya dapat dididik melalui latihan sehingga dapat mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis. Mengapa manusia perlu dididik? Menurut Profesor Dr. Hasan Langgulung mengatakan perlu dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi pandangan masyarakat dan segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan merupakan perisai kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat itu kekal berlanjutan. Dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang akan disalurkan dari generasi ke generasi supaya identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Dari segi pandangan individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Contohnya seperti pengembangan potensi akal, potensi bahasa, potensi agama, dan sebagainya. Potensi-potensi tersebut haruslah diusahakan dan dikembangkan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya pula. Dilihat dari kedua sudut pandang tadi, maka manusia perlu diberikan pendidikan, karena tanpa pendidikan pewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi manusia dapat dilaksanakan sepenuhnya. Di dalam kitab suci Al-Quran, manusia disebutkan sebagai ahsan takwin, yang berarti sebaik-baik bentuk, dan di antara makhluk Tuhan memang manusia paling sempurna, terutama yang paling penting bagi manusia adalah mempunyai akal. 3 golongan kesalahan pendidikan. Yang pertama, kesalahan-kesalahan teknis. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang berumbar pada struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri. Ketiga, kesalahan-kesalahan yang sifatnya konseptual. Human behavior, perilaku manusia. Manusia memiliki kemauan untuk menguasai hawa nafsunya. Manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi, menjadikan ia berbahaya. Manusia memiliki kesadaran diri, sadar akan sifat-sifat yang ada pada dirinya, dan introspeksi. Manusia adalah makhluk sosial, berorganisasi, dan bernegara. Manusia memiliki bahasa simbolis, baik secara tertulis maupun lisan. Manusia dapat menyadari nilai-nilai etika maupun estetika, dapat berbuat sesuai dengan nilai-nilai tersebut, memiliki kota hati nurani. Perbedaan manusia dan hewan. Manusia yang pertama dilahirkan tidak berdaya sama sekali, sangat memerlukan bantuan, tanpa bantuan mungkin mati. Kedua, merupakan makhluk biologis individual, sosial, memiliki berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas namun dapat terus dikembangkan. Ketiga, bertindak menurut cipta, rasa, dan karsa, dan umumnya bertanggung jawab. Keempat, mengenal etika, estetika, dan agama. Sedangkan hewan yang pertama dilahirkan telah memiliki kemampuan siapa pakai. Yang kedua, segera berjalan menyusu sendiri. Yang ketiga,
merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting semata. Keempat, bertindak menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Yang kelima, tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Hakikat dan martabat manusia. Manusia adalah makhluk paling indah dan paling tinggi derajatnya serta khalifah di muka bumi. Pengembangan seorang individu adalah pengembangan manusia utuh, monodualisme, dan monopluralisme. Pengembangan dimensi manusia menurut M.J. Langeveld. Kesimpulan dari materi ini, manusia harus dididik atau mendidik karena manusia lahir dalam keadaan tak berdaya, lahir tidak langsung dewasa, dan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, dan manusia dapat dididik atau mendidik. Karena manusia dapat memiliki, memperbaiki, dan mengembangkan hati nurani, perasaan, nilai-nilai atau norma sosial yang dapat membedakan dirinya dengan makhluk lain. Pendidikan akan dialami manusia seumur hidup, namun batas-batas nyata. Pendidikan pada manusia dimulai sejak manusia tersebut memiliki kesiapan dalam berinteraksi edukatif hingga mencapai kedewasaan yang dilalui dengan proses kematangan. Itulah hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.